Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan karena memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 5 Februari 2021 kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Matius pasal 16 ayat 18. Judulnya adalah alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini cukup populer di kalangan orang Kristen, terutama di kalangan para pembelajar firman Tuhan. Ini membahas mengenai pendirian jemaat oleh Tuhan. Pendirian gereja oleh Tuhan. Setelah adanya pengakuan Petrus tentang Yesus yang adalah Mesias. Pengakuan itu ada di ayat yang ke-16. Dan kita akan membahas ayat yang ke-18. Kita baca ayatnya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar dua frase penting di bagian ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Ada dua frase penting. Yang pertama, di atas batu karang ini. Di atas batu karang ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada tiga pendapat mengenai ayat ini. Yang pertama bahwa batu karang itu menunjuk kepada Petrus. Jadi ayat itu berbicara di atas batu karang ini artinya berarti di atas Petrus. Di atas Petrus, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Di atas Petrus, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya atau mendirikan gerejanya. Bapak Ibu, biasanya saudara-saudara kita yang Katolik ini percaya dengan pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, batu karang menunjuk kepada pengakuan Petrus di ayat yang ke-16. Batu karang menunjuk kepada pengakuan Petrus di ayat yang ke-16. Jadi di atas batu karang ini artinya di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Jadi ada pengakuan, baru Tuhan Yesus mendirikan jemaat di atas pengakuan itu. Ini biasanya saudara-saudari dari Reform berpendapat seperti ini. Kemudian yang ketiga, batu karang menunjuk kepada Yesus. Batu karang menunjuk kepada Yesus. Di atas batu karang ini artinya di atas Yesus. Jemaat itu didirikan. Nah, ini orang Injili biasa berpendapat seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apapun itu, apapun pendapat itu, yang jelas ada hal yang penting di sini, yaitu bahwa Tuhan Yesuslah yang mendirikan jemaat, bukan manusia. Apapun pendapat orang, apapun pendapat teolog, apapun pendapat aliran, apapun pendapat denominasi, itu tidak penting. Yang penting di sini adalah bahwa Tuhan Yesus yang mendirikan jemaat. Yang mendirikan jemaat adalah
Tuhan Yesus, bukan manusia, bukan orang percaya, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan gerejanya, yang mendirikan jemaatnya. Jadi di atas batu karang ini Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Intinya bahwa Tuhan Yesus yang utama karena dialah yang mendirikan jemaatnya. Kemudian frase yang kedua yang akan kita pelajari adalah alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ada dua penjelasan yang akan saya berikan di sini. Penjelasan yang pertama mengenai frase itu berdasarkan sudut latar belakang atau situasi atau tempat, ya, konteks tempatnya. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan frase alam maut tidak akan menguasainya ini berdasarkan latar belakang atau konteks tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di satu tempat yang bernama Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi. Ayat 13 berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi sedang berada di Kaisarea Filipi. Penamaan atau penyebutan Kaisarea Filipi itu untuk membedakan dengan satu tempat yang lain yang bernama Kaisarea. Ini disebut Kaisarea Filipi. Itu untuk membedakan tempat dengan tempat yang disebut Kaisarea. Yang sekarang kita kenalnya adalah Kaisarea Maritim. Jadi beda. Kaisarea Filipi itu beda dengan Kaisarea Maritim. Di Kaisarea Maritim itu ada akuadak, ya, ada akuadak. Itu yang didirikan untuk mengalirkan, yang dibangun untuk mengalirkan air, ya, air dari Gunung Karmel ke Kaisarea. Itu ada akuadak. Di Kaisarea Maritim itu tentu ada pantai yang indah. Karena namanya juga maritim, itu juga di pinggiran laut. Ada pantai yang indah. Jadi ini berbeda dengan Kaisarea Filipi, di mana saat ini kita belajar, di mana Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan terjadilah perbincangan yang akan kita bahas ini. Jadi beda ya, antara Kaisarea Filipi dengan Kaisarea Maritim. Sedangkan Kaisarea Filipi ini adalah sebuah kota Romawi kuno. Kaisarea Filipi adalah sebuah kota Romawi kuno. Dia berada di bagian barat daya Gunung Hermon. Di bagian barat daya Gunung Hermon. Jadi masih dalam lingkungan Gunung Hermon. Dia berada di bagian barat barat daya Gunung Hermon. Di situ ada mata air, ya. Ada mata air yang sekarang kita mengenalnya sebagai Banias. Banias. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana, diajak ke Banias, yaitu mata air. Mata air itu akan mengalir dan menuju ke Sungai Yordan. Ini salah satu mata air yang akhirnya menuju ke Sungai Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bukan hanya mata air yang terkenal di daerah ini, di daerah Banias ini. Tetapi di situ ada sebuah groto atau gua. Di situ ada sebuah gua, groto. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka di daerah itu, yaitu di samping groto itu ada reruntuhan tempat penyembahan berhala. Tempat penyembahan berhala.
Jadi pada saat itu banyak orang tinggal di situ. Banyak orang tinggal di situ. Jadi ada gua dan kemudian ada orang yang tinggal di situ, orang-orang penyembah berhala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, gua itu cukup lebar dan cukup dalam ya, ke dalam gitu ya. Tidak boleh masuk kalau di sana, cuma lihat dari depannya saja. Di tempat itu, di gua itu, bisa terjadi air datang secara mendadak. Di gua itu, bisa terjadi air datang secara mendadak dari atas. Dan ketika orang tidak siap, orang-orang yang ada di situ, bahkan di sekitar itu, tidak siap, maka mereka akan dihanyutkan oleh air yang tiba-tiba datang mendadak. Dan peristiwa itu akan sangat mungkin menewaskan banyak orang, khususnya mereka yang tidak siap. Karena di situ ramai. Itu merupakan tempat penduduk. Jadi ketika ada air yang datang tiba-tiba dan orang tidak siap, maka mereka bisa ditewaskan oleh air itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang disebut pada saat itu sebagai alam maut. Sebagai alam maut. Jadi alam maut itu sebuah gua di mana air bisa datang secara mendadak dan banyak dan bisa menewaskan siapa saja yang tidak siap ketika air itu datang. Maka tempat itu disebut sebagai alam maut. Nah, atasnya itu kan sebuah gunung batu. Jadi gua itu terletak di gunung batu. Jadi atasnya itu batu-batu karang, ya kuat sekali. Batu-batu yang besar karena gunung batu. Nah, yang berada di atas gunung batu itu, yang berada di atas batu itu tidak akan terkena air yang datang yang bisa menewaskan itu. Perhatikan ya, saya ulangi. Jadi gua itu adalah satu tempat di mana air bisa datang secara mendadak dan banyak dan bisa menewaskan siapapun yang ada di situ yang tidak siap dengan datangnya air. Tetapi ada batu kan di atasnya. Nah, batu itu, di atas batu itu kalau ada orang di situ tidak akan terkena maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengatakan demikian, dikatakan di sini, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus menggambarkan, mengibaratkan dengan apa yang ada di situ. Yesus berkata di atas batu karang ini, dia menunjuk secara konteks, itu menunjuk kepada batu karang yang besar itu. Di atas gua tadi. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut, yaitu gua, yang dimana air bisa datang mendadak dan menewaskan orang, itu alam maut, itu tidak akan menguasai. Seperti tadi saya jelaskan, orang-orang yang ada di atas batu itu tidak akan dikuasai oleh maut, alam maut yang ada di bawahnya. Jadi Yesus menunjukkan di sini secara kontekstual, di atas batu karang itu, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut di bawahnya tidak akan menguasainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, murid-muridnya tentu sangat paham dengan gambaran ini. Sangat paham. Karena mereka tahu bahwa alam maut yaitu gua itu akan menewaskan orang siapapun yang tidak siap ketika ada air. Jikalau ada orang yang ada di atas batu itu, ya tidak akan terkena. Murid-muridnya paham betul artinya. Paham betul artinya. Jadi ketika ada orang di atas, tidak akan mati oleh alam
maut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dengan menunjuk tempat itu, maka Yesus ingin menjelaskan betapa kokohnya batu karang itu dan orang-orang yang berdiri di atasnya itu tidak akan terkena maut di bawahnya, di alam maut itu. Itu murid-muridnya, sekali lagi, murid-muridnya sangat paham karena melihat konteks dari tempatnya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan secara teologi. Tadi secara konteks tempat, sekarang secara teologia. Itu artinya jemaat tidak berada dalam kuasa maut. Jemaat tidak berada dalam kuasa maut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang disebut dengan alam maut ini, itu dalam bahasa Yunani itu Hades. Dalam bahasa Ibrani Sheol. Ya, Hades, Sheol. Itu artinya, perhatikan, secara literal, itu artinya dunia bawah. Dunia bawah yang berhubungan dengan kematian. Tempat orang mati, itu dunia bawah. Perhatikan dengan konteks tempat tadi. Dunia bawah, yaitu gua tadi. Dunia atas, yaitu batu karang di atas batu karang. Dunia atas di atas batu karang. Dunia bawah, yaitu di gua tadi. Nah, itulah. Jadi kita lihat ketepatan di mana dikatakan sebagai Hades, Sheol, yaitu dunia bawah, tempat orang mati. Dunia bawah, tempat orang mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dengan demikian jelas secara teologi ya, bahwa ketika Yesus mendirikan jemaatnya, mendirikan gerejanya di atas batu karang, dengan pengertian yang tiga sudah saya sebutkan tadi, terserah saudara ada di mana, di atas batu karang itu, maka Hades, Sheol, tidak akan menguasainya. Artinya bahwa jemaat Tuhan adalah orang-orang yang hidup. Jaminan kehidupan kekal itu ada. Karena Hades, karena Sheol itu tidak menguasainya. Jadi ini menarik. Menarik sekali. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika Yesus berbicara dalam konteks dunia Yahudi, mereka akan mempunyai ya ibadah atau persekutuan gitu ya. Ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan yang biasa berkumpul di sinagog. Nah, Yesus memberikan penjelasan yang baru secara lebih mendalam dan kebenarannya, yaitu kumpulan yang dia dirikan, yaitu jemaat Tuhan, yaitu orang-orang percaya, itu tidak dikuasai oleh Hades maupun Sheol yang dipahami oleh orang Yahudi. Sheol itu ya tidak dikuasai. Ini luar biasa, ini tajam sekali. Tajam sekali. Seandainya ini diberitakan kepada orang Farisi, mereka tentu akan terperangah karena jemaat orang-orang yang didirikan, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu tidak pernah akan mati atau tidak dikuasai oleh Hades atau oleh Sheol. Luar biasa dalamnya pelajaran ini. Petrus setelah mengakui bahwa Yesus Mesias mendengar ini. Dan dia nantinya akan memahami dengan jelas apa arti kata-kata Yesus ini. Apa arti firman ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Ingin saya tegaskan, bagi Anda yang mendengar video ini, yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, bila belum menjadi jemaat Tuhan, bila belum menjadi gereja Tuhan, saat ini, harus saat ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Percaya kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Maka Anda akan tergabung sebagai jemaat Tuhan. Dan dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasai Anda. Saat ini, mari saya ajak untuk bergabung dengan jemaat Tuhan. Percaya kepada Yesus.
supaya nantinya Anda tidak dikuasai oleh alam maut. Artinya tidak mengalami kematian kekal. Karena jemaat Tuhan semua ada jaminan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Anda yang mendengarkan video ini, yang mendengarkan penjelasan saya sudah menjadi jemaat Tuhan, bersyukurlah, bersyukur dan berdoa supaya Anda tidak tinggalkan kelompok ini, tidak tinggalkan jemaat Tuhan, tidak keluar dari keanggotaan jemaat Tuhan. Berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan, karena jaminan hidup kekal itu ada pada Anda. Anda akan diberikan kehidupan yang kekal kalau percaya kepada Yesus, menjadi jemaat. Bersyukur dan tetap berdoa supaya tidak tinggalkan iman itu, tidak tinggalkan status sebagai jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk itu, yang ketiga, hidup sesuai dengan posisi kita. Kalau kita adalah jemaat Tuhan yang ada jaminan kehidupan kekal, di mana Hades, Sheol tidak akan menguasai kita sekarang maupun nanti. Kalau itu kita sadari, maka kita harus hidup sesuai dengan status itu. Sesuai dengan status sebagai jemaat. Yaitu orang-orang yang tunduk kepada Yesus sebagai pimpinan jemaat. Orang-orang yang terus mengarahkan diri untuk ada hubungan pribadi dengan Yesus yang adalah kepala jemaat. Hidup sesuaikan dengan status Anda sebagai jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdiri di atas batu karang, yang tidak akan terkena kuasa, tidak dikuasai oleh Hades ataupun Sheol, yaitu alam maut. Maka bersyukur dan hidup sesuai dengan status itu. Maka Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Anda akan menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk memahami dan sekaligus melakukan dalam hidup kami. Sebagai jemaat yang tidak pernah dikuasai oleh alam maut, biarlah kami hidup sesuai dengan status itu, yaitu jemaat yang tunduk dan mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus yang adalah kepala jemaat. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa